Untuk menghindari dari hama-hama yang datang, ini proses yang dilakukan atau apa tindakan yang dilakukan untuk mencegah hama yang akan datang, Bang? Kalau untuk hama, kita lakukan penyemprotan. Itu walaupun hamanya tidak tampak Mhm. maupun tampak dari apa namanya dari serangan hamanya, Mhm. itu Tetap tetap kita melakukan diberikan. apa namanya perawatan. Jadi kalau untuk benih lebih penting kita merawat daripada kita mengobati setelah kena serangan. Ini yang membedakan bibit cabai kuhai dengan cabai lainnya ini apa sih, Bang? Perbedaan penciri dari kuhai ya. Mhm. Pertama sekali kuhai itu eh, pertama sekali tahan. Tahan sangat toleransi dengan serangan virus mozaik dan virus Gemini dan virus kuning. Jadi di situ cabai kuhai diminati petani karena sangat toleran dengan serangan virus tersebut. Soalnya apa? Dalam tanaman, dalam tanaman, dalam tanaman cabai itu yang paling ditakuti oleh petani, paling ditakuti oleh petani itu serangan virus tadi. Kalau serangan virus mozaik itu apa namanya pertumbuhan cabai tadi itu stagnan, tertekan. Jadi kalau untuk kuhai itu boleh dikatakan ya ada tahan gitu kan imunnya. Jadi kalau serangan kita berikan perawatan, ya dia bisa normal kembali, normal dengan buah yang cukup. Oke, siap, Pak. Setelah berusia sekitar 12 hari, benih cabai kering kuhai akan dipindahkan ke ruang karantina. Di lokasi inilah petani akan melakukan perawatan bibit secara intensif. Dimulai dari pengendalian hama dan penyakit, sekaligus memberikan imun tanaman. Setelah berumur 25 hari, benih cabai keriting kuhai dipindahkan ke ruangan penjualan. Di ruangan ini, bibit cabai kuhai sudah siap untuk dipasarkan ke sejumlah daerah. Bibit cabai ini tumbuh subur dan telah bisa untuk dipindahkan ke media tanam tanah. Nah, tadi Bang kita sudah dari ruang semai. Sekarang kita mau kemana nih, Bang? Ya tadi di ruang semai, kita sekarang mau menuju ke ruangan penjualan. Oh gitu. Iya, Baik. ruang penjualan. Nah, ini ruangan penjualan. Ini di sini boleh petani masuk ke dalam untuk memilih mana tanaman yang dia suka. Nah, di ruangan penjualan ini tahap-tahap apa aja nih, Bang, yang ada di dalam ruangan ini? Ya kalau di dalam ruangan ini tahapannya tahapan perawatan. Perawatan. Perawatan dari serangan hama. Soalnya kalau cabai ini daunnya udah banyak, jadi untuk populasi hama udah mulai di sini. Ya seperti itu tahap-tahapannya merawat dan menjual. Penjual. Nah, biasanya dijual ini umur bibit cabainya berapa bulan, Bang? Ya kalau bibit cabai itu apa namanya biasanya atau sebaiknya gitu Iya, kan. Sebaiknya dijual itu sebelum umur 1 bulan. Sebelum umur 1 Jadi bulan. seperti ini yang besar-besar seperti ini karena kan petani itu agak telat nanam. Soalnya apa? Soalnya pertama sekali untuk menjelang bulan puasa. Yang kedua ya seperti itulah. Jadi terjadi bibit seperti ini. Tapi untuk perkembangan cabai kuhai atau cabai lokal yang kelewatan umur benih seperti ini nggak masalah dengan pertumbuhannya. Iya. Nah, ini Bang untuk harga per batangnya berapa, Bang? Kalau untuk harga per batangnya Rp250 per batangnya. Rp250. Ya. Nah, untuk penjualan sebulan biasanya sampai berapa batang, Bang? Kalau untuk per bulan kita daya beli petani itu ya berkisaran 4 sampai 500.000 batang per bulan. Iya. Ya, Untuk seperti pemasarannya kemana aja nih, Bang? Kalau sekarang untuk pemasarannya alhamdulillah itu sudah mencapai sampai Riau, Wah, Pulau Jambi, luar biasa. terus ya Sumatera Barat dah pada umumnya. Baik Bang, terima kasih banyak atas ilmunya. Putri banyak belajar mengenai cabai kuhai yang memang benar-benar produk asli dari Sumatera Barat. Iya, Semoga khususnya Padang Pariaman khususnya dan Padang Pariaman. Nagari, Larinan Panjang, Sungai Saria. Sungai Saria. Iya, iya. Semoga kedepannya pembibitan cabai kuhai ini semakin maju dan terus berkembang. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih banyak, terima kasih Pak. banyak juga untuk TVRI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk meliput ke Kuhai.
Mudah-mudahan Kuhai top selalu, ingatan petani. Terima kasih Pak. Sejak dikembangkan tahun 2017 silam, penjualan benih dan bibit cabai Kuhai terus mengalami peningkatan. Di tahun 2017, Mansur bisa menjual sebanyak 7 hingga 800 ribu batang per tahun. Dan dalam 1 tahun, produksi cabai keriting Kuhai bisa mencapai 2.500.000 batang bibit. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman sangat mendukung budidaya cabai keriting Kuhai di tingkat petani. Karena selain memiliki nilai jual yang menjanjikan, produksi cabai keriting Kuhai juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman memiliki sebuah komoditi unggulan yang dinamakan cabai Kuhai. Cabai Kuhai ini diusahakan oleh seorang petani milenial yang bernama Mansur. Beliau sudah mengusahakan ini lebih kurang ada 5 tahun. Nah, cabai Kuhai ini untuk Padang Pariaman kita menginginkan sebuah cabai dengan nama komoditi unggulan. Itu sudah kita daftarkan di Kementerian Pertanian. Sudah memiliki sebuah legalitas yang dinamakan sertifikasi. Kemudian itu masih dalam proses untuk kita jadikan sebuah komoditi unggulan cabai merah untuk tidak hanya Padang Pariaman, juga Sumatera Barat, bahkan untuk wilayah Indonesia ini. Cabai Kuhai ini telah lama 5 tahun diusahakan. Dalam 1 tahunnya itu bahkan mencapai 3 juta bibit cabai Kuhai yang diusahakan oleh petani Mansur ini. Kalau kita melihat 5 tahun berarti ada 3 juta sampai dikali 5 tahun berarti ada 15 juta bibit cabai Kuhai yang telah diusahakan. Padang Pariaman cabai ini telah memiliki luas pertanaman rata-rata dalam setiap tahun itu 50 sampai 150 hektar. Rata-rata 1 tahun itu cabai merah itu memiliki produktivitas hampir 6 ton sampai 7 ton. Nah, kalau saat ini 6 ton dihasilkan oleh petani-petani kita dalam 1 hektar itu barangkali itu memiliki potensi harga atau memiliki nilai yang sangat bagus sekali. Kita ingin bahwasanya Padang Pariaman itu dikenal sebagai penangkar benih atau penangkar bibit. Nah, salah satunya adalah cabai Kuhai ini. Bibit cabai keriting Kuhai memang memberi nilai tambah tersendiri bagi para petani cabai. Mereka tidak lagi kesulitan dalam memproduksi cabai keriting Kuhai. Petani cabai sangat menyukai bibit Kuhai karena menghasilkan biji cabai yang berbobot dan produksi yang lebih melimpah di setiap batangnya. Mulai menanam cabai Kuhai 2020. Kelebihan cabai Kuhai cuma kalau kita menanam cabai Kuhai itu kalau dia umurnya sekitar 3 bulan mau panen tuh buahnya sangat lebat tuh daripada cabai yang lain. Kalau untuk permintaan cabai Kuhai untuk warga sekitar dan untuk daerah Padang Pariaman, kalau masalah stoknya, kalau untuk daerah Padang Pariaman umumnya kita menanam cabai Kuhai. Kebutuhannya mungkin sehari sekitar 300 kiloan. Untuk satu petani tidak sampai. Mungkin ada petani yang lain. Tertariknya mungkin harga lebih miring dari cabai keriting. Itu mungkin daya tahan, rasanya lumayan. Untuk harga bisa bersaing. Untuk pemasaran ya mungkin di sekitar pasar-pasar tradisional Padang Pariaman, Lubuk Alung, Cicincin, Kayu Tanam, Sungai Sari, itu Kota Pariaman. Hasil panen cabai keriting Kuhai ini dipasarkan ke sejumlah daerah di Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat. Permintaannya pun selalu tinggi di tingkat masyarakat. Diharapkan cabai keriting Kuhai bisa menjadi salah satu komoditi unggulan Sumatera Barat yang nantinya bisa bersaing di tingkat nasional.
Ya pemirsa, demikian pengetahuan mengenai cabai kuhai mulai dari proses panen hingga proses pembibitan kuhai. Memang tidak mudah, namun jika dilakukan dengan tepat maka akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan ini juga dapat ditiru oleh petani-petani lain, baik itu skala kecil maupun skala besar, untuk memperkenalkan produk asli Sumatera Barat, yaitu cabai kuhai yang tepat berada di Kenagarian Larenan Panjang, Sungai Saria, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Demikian ranah tani kali ini, saya Arun Sofian Putri Giawa. Sampai jumpa.